Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom anak-anak muda, mari kita memperkatakan 5 arti dari Pentakosta yang ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya! Sorakan haleluya! Kau dahsyat Tuhan! Mari sambut Sang Raja, Yesus Tuhan Juru Selamat dunia yang datang dalam kemuliaan. Kepadanya diberikan nama di atas segala nama, nama yang berkuasa selamanya. Yesus, namanya disebutkan ajaib, penasehat kita. Yesus, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, Bapa yang kekal, Raja damai. Mari sambut Sang Raja, Yesus Tuhan Juru Selamat dunia yang datang dalam kemuliaan. Kepadanya diberikan nama di atas segala nama, nama yang berkuasa selamanya. Yesus, namanya disebutkan ajaib, penasehat kita. Yesus, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesus,
dan puji. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari sambil bertepuk tangan semuanya, come on. Hai mari berimbun dan bersuka
semua yang ada di rumah, aku ajak kita memperkatakan DNA kita. Yang mau katakan amin. Amin. DNA kita adalah restorasi Pondok Daud, yang artinya prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Haleluya. Haleluya. Yuk teman-teman, mari kita angkat dua tangan kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Kita mau menyambut kedatangan Tuhan, Raja di atas segala raja. Kemohon teman-teman semuanya, mari angkat tanganmu, sembah Dia. Oh, ralabaya, syanda rama, rarabo. Kia ralabaya, syanda ralabaya, ralabaya, raraba, rarabo. Haleluya. Mari sembah Dia, sembah Dia. Kami datang menyembah Mari datang dengan segenap hatimu, sembah Tuhan. Sungguh kami merindukan kehadiran-Mu ya Tuhan. Engkau segalanya bagi kami. Yesus Tuhan, Engkau hadir, Engkau hadir. Biar di malam yang spesial ini ya Tuhan, kami mau merindukan Engkau ya Tuhan. Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan
sembah, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Segala kemuliaan, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Mari nyatakan sama-sama kepada Tuhan. Oh Yesusku, Yesusku, Engkaulah Raja Damai, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, oh Yesusku, Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupku. Yes Lord, untuk tebus dosaku, Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu Tuhan, kemuliaan bagimu di tempat maha. Mari sambil angkat tangan kita nyatakan kemuliaan, kemuliaan
dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Raja segala raja. Yes Lord. Kau layak dipuji, Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar kemuliaan. Namamu besar kemuliaan. Namamu besar Puji Tuhan, Shalom on fire semuanya. Haleluya. Selamat Natal buat kita semua. Kita bersyukur hari ini kita boleh sama-sama merayakan Natal. Tuhan Yesus lahir di hati kita. Katakan amin teman-teman. Haleluya. Kogun mau tanya, berapa banyak kalian yang sepanjang tahun ini, gak kerasa kita di ujung tahun ini, amin. Yang merasakan kebaikan Tuhan, boleh lambaikan tanganmu. Lambaikan tangan, sorakan, wuh, amin. Haleluya. Kogun percaya semua kita mengalami kebaikan Tuhan. Ya, kita bisa ada sampai hari ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Tuhan menyertai kita. Kita punya tema Natal GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto. Kita GBI Rayon 3. Tema Natalnya adalah Immanuel. Allah menyertai kita. Sampai hari ini kita merasakan bagaimana Tuhan menyertai kita. Kau pun percaya tahun 2021 ini mungkin kalian banyak ngadepin proses. Ngadepin banyak tantangan, pergumulan. Ya, kau pun juga alamin itu. Tapi kita tahu satu hal. Bahwa Yesus, Tuhan Yesus selalu menyertai kita semua. Makanya dia disebut Immanuel. Dan kita bisa ada melangkah sampai hari ini. Sebagaimana kita ada. Itu karena dia. Karena Tuhan Yesus baik buat kita. Katakan amin teman-teman. Dia gak pernah tinggalin kita. Mungkin yang waktu lalu kalian bilang, waduh kok persoalanku berat banget kok. Tapi kita bisa ada di titik ini, di hari ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Betapa baiknya dia. Biar saat ini kita sama-sama mengingat, merenungkan kembali. Bahwa Yesus lahir ke dunia untuk kita semua. Dia sangat mengasihi kita. Dan dia yang menyertai kita. Katakan amin teman-teman. Mungkin hari ini kamu berkata, kok tapi pergumulanku aku masih ngalamin kok. Aku masih ngalamin kesesakan, aku ngalamin struggle rasanya. Dengar firman Tuhan hari ini. Dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Firman Tuhan mengatakan demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Katakan amin. Ini janji Tuhan. Janji Tuhan buat kita semua. Tuhan memberikan Yesus dalam hidup kita. Supaya kita beroleh hidup. Katakan amin. Hidup yang berkelimpahan. Kau pun gak tahu apa yang sedang kalian alamin hari-hari ini. Tapi ketahuilah. Bahwa Allah yang kita sembah, Tuhan Yesus, dia dahsyat. Dia luar biasa. Dan perbuatannya ajaib dari dulu sekarang. Sampai selama-lamanya. Katakan amin teman-teman. Nah pada saat kesempatan ini, kau rindu kalian mendengar kesaksian dari teman-teman kita. Bagaimana sepanjang tahun ini, waktu kita merenungkan kebaikan Tuhan, ada kesaksian-kesaksian yang dahsyat. Bagaimana Tuhan bekerja dengan dahsyat. Dan yang pertama ini kalian akan saksikan kesaksian dari Vivi dan juga dari Jennifer. Bagaimana Tuhan menolong mereka di masa mereka bekerja. Tuhan menuntun, Tuhan menolong mereka. Kita mau saksikan sama-sama. Shalom on fire. Puji Tuhan, di kesempatan kali ini aku mau kesaksian tentang penyertaan Tuhan di hidupku di tahun 2021 ini. Jadi di awal tahun ini aku boleh dikasih kesempatan sama Tuhan untuk dapat pekerjaan yang baru setelah sebelumnya aku mengalami dampak dari pandemi COVID-19 di pekerjaan yang lama. Nah di awal pekerjaanku aku merasa Tuhan Yesus begitu menyertai. Dari awal interview,
Pokoknya ada beberapa tahap di sana dan akhirnya aku bisa bekerja di kantor yang baru. Nah, prosesnya ini tidak terlalu lama, tapi 1-2 minggu setelah bekerja, Tuhan Yesus boleh izinkan goncang iman aku karena aku ngalami proses lewat atasanku. Jadi atasanku ini boleh dikenal orang yang punya emosi tidak terkendali. Nah, setelah aku ngalami juga dampak dari emosi tersebut, aku mulai bergumul sama Tuhan. Tuhan, gimana ya Tuhan? Awalnya tuh aku ngerasa setiap ke kantor aku ngerasa takut, ngerasa terintimidasi, ngerasa nggak kuat, bahkan pikiran untuk resign sebelum masa probation selesai. Sampai akhirnya atasanku ini bilang, kalau kamu nggak improve ataupun kalau kamu nggak berubah, entah bagaimana caranya kontrak kamu tidak akan diperpanjang. Akhirnya dari sana aku koreksi diri aku mulai tanya Tuhan, aku harus ngapain Tuhan, aku harus gimana Tuhan, aku nggak ngerti harus apa. Sampai akhirnya Tuhan Yesus izinkan aku untuk dikasih hikmat berdoa keliling untuk kantorku. Akhirnya aku doa keliling setiap aku bekerja. Dari awal pintu gerbang aku lepasin berkat, Tuhan berkati atasanku Tuhan. Bahkan aku berdoa untuk memperkatakan biar segala emosi-emosi tidak terkendali patah dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini puji Tuhan, atasanku sudah berubah, bahkan kontrakku mulai diperpanjang dan tahun depan akan diajukan sebagai pegawai tetap. Dan sekarang aku boleh dapat atasan yang baru yang jauh lebih baik. Dan aku percaya Tuhan Yesus menyertai hidupku begitu dahsyat. Dan aku percaya teman-teman juga mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa karena kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji nama Tuhan buat Tuhan Yesus dan juga Kogun Cisela, sehingga aku boleh diberikan kesempatan untuk sharing tentang kebaikan Tuhan dan juga penyertaan Tuhan dalam hidup aku, terutama dalam pekerjaan aku. Jadi aku bekerja di salah satu perusahaan swasta, teman-teman. Kurang lebih mungkin sekitar 1,5 tahun setelah aku bekerja, aku mendapatkan tawaran untuk pindah ke perusahaan swasta lainnya dengan income dan juga jabatan yang lebih tinggi. Lalu setelah lakukan setiap proses yang ada, aku coba bawa doa, teman-teman. Aku bawa doa, aku tanya Tuhan, apakah ini merupakan keputusan yang tepat untuk aku boleh pindah ke perusahaan yang baru? Apakah memang pekerjaan ini dari Tuhan? Namun setelah beberapa hari aku bawa doa, aku rasakan ketidakdamaian sejahteraan, teman-teman, dalam hati aku. Dan aku rasa juga gak yakin untuk pindah. Sehingga aku tolaklah tawaran ini. Dan setelah aku tolak, teman-teman, Tuhan Yesus dahsyat banget. Aku tiba-tiba mendapatkan promosi, teman-teman, di kantor aku bekerja saat ini. Aku mendapatkan promosi dengan posisi dan juga income yang lebih tinggi. Bahkan teman-teman lebih tinggi daripada tawaran dari perusahaan yang sebelumnya merekrut aku. Nah, di sini aku belajar, teman-teman, ketika kita berdoa, ketika kita taat sama Tuhan dan juga ketika kita andalkan Tuhan, penyertaan Tuhan itu pasti turun dalam hidup kita. Dan aku percaya penyertaan Tuhan juga turun dalam hidup teman-teman. Haleluya, puji Tuhan. Wow, kita mau beri kemuliaan buat Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya, Tuhan dahsyat. Wah, Tuhan menyertai dengan dahsyat di tengah pergumulan yang ada. Tapi Tuhan buat mujizat dalam kehidupan mereka. Kogun percaya itu menjadi kekuatan buat kita semua. Kalau Jennifer dan Vivi mengalami itu, Kogun terlalu percaya kalian juga akan mengalaminya. Kogun juga akan mengalaminya. Katakan amin. Karena janji Tuhan ya dan amin dalam kehidupan kita. Di masa-masa ini juga kita ngadepin gimana proses struggle masa depan. Teman-teman kalian mungkin bilang, aduh ke depan makin gelap, gak tahu sekolah gimana, kuliah gimana gitu. Kita mau dengar kesaksian dari Caroline, bagaimana dia bergumul juga soal tentang kuliahnya. Dan ternyata Tuhan punya rencana dahsyat buat Caroline. Kau kan percaya pesan Tuhan ini, kesaksian ini akan jadi berkat buat kita semua. Shalom on fire. Perkenalkan, aku Caroline melayani di BR Modern Land. Pada kesempatan kali ini, aku ingin bersaksi tentang kebaikan dan tuntunan Tuhan di hidup aku. Sedikit flashback, di pertengahan tahun 2020 yang lalu, aku mengalami proses di mana aku gagal untuk masuk ke universitas yang aku tuju pada saat itu. Rasanya sedih, kecewa, dan bingung harus buat apa selanjutnya.
Tapi puji Tuhan, aku bersyukur aku punya keluarga, aku punya pemimpin rohani, aku punya teman-teman sepelayanan yang terus support dan kasih kekuatan buat aku. Mereka terus doain aku dan terus ingetin aku untuk terus percaya kalau rencana Tuhan itu yang terbaik untuk hidup aku. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk masuk ke salah satu universitas yang bisa dibilang universitas ini bukan universitas yang aku mau dan aku pikirkan sebelumnya. Meskipun awalnya berat, tapi aku berjuang, aku terus berusaha untuk percaya kalau di mana Tuhan tempatkan aku, ada panggilan Tuhan atas hidup aku dan Tuhan mau untuk aku lakukan sesuatu. Sejak saat itu aku mulai minta hatinya Tuhan dan mulai tanya Tuhan apa yang harus aku lakukan buat kampus aku. Di akhir tahun 2020, Tuhan ingatkan aku untuk terus berjuang dan terus setia berdoa buat kampus. Saat itu aku bergumul karena aku gak tahu siapa teman yang bisa aku ajak untuk berdoa bareng dan ngerang bareng. Tapi puji Tuhan, doa-doa aku dijawab Tuhan di akhir bulan Oktober 2021 yang lalu. Tuhan kirimkan 3 jiwa yang ketika aku follow up dan sharing sama mereka punya kerinduan yang sama dan akhirnya kita memutuskan untuk mengadakan doa bareng secara virtual setiap minggunya. Meskipun kita cuma berempat, bahkan kadang berdua, tapi hati Tuhan dan hadirat Tuhan itu dahsyat setiap minggunya. Walaupun kami belum melihat sesuatu yang besar terjadi buat kampus kami, tapi kami percaya ini era Pentakosta yang ketiga di mana Tuhan sedang membangkitkan generasi Yeremia dan itu juga akan terjadi buat kampus kami. Dari kesaksian aku ini, aku mau encourage teman-teman semua untuk terus percaya akan janji Tuhan bahwa Tuhan sedang membangkitkan generasi Yeremia. Biar kita terus taat, biar kita terus ikutin tuntunan demi tuntunan Tuhan dimanapun kita berada. Karena seperti yang pemimpin-pemimpin rohani kita bilang, waktu kita ikutin tuntunan Tuhan, step by step, and each step will be miracle. Sekian kesaksian dari aku, Tuhan Yesus memberkati. On fire! Sekali lagi kita beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Wow, Tuhan tuh punya rencana buat kita semua. Dikatakan kita akan menjadi messenger of the third Pentecost. Mungkin kalian ngalamin seperti Olin. Aduh bingung masa depan gimana, terpaksa aku seperti ini. Tidak ada yang kebetulan dalam Tuhan. Kogun percaya, Tuhan punya rencana dahsyat buat engkau dan Kogun. Untuk kita menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Karena kalian dan Kogun adalah messenger of the third Pentecost. Yang messenger of the third Pentecost, lambaikan tanganmu, sorakan, wuuu. Yes, ayo kita bersama-sama bergerak teman-teman. Sebentar lagi kita mau masuk tahun 2022 yang dikatakan tahun paradigma yang baru. Wah, ini Kogun percaya ke depan ini Tuhan akan bukakan pembukaan yang baru buat kita. Sebab itu Kogun mengajak masuk 2022. Ayo kita masuk dengan rasa yang antusias. Kita percaya bahwa tahun 2022 akan lebih baik daripada tahun 2021. Dan kita akan melihat setiap janji, penggenapan janji Tuhan akan terjadi buat kita, buat generasi kita. Katakan amin teman-teman. Haleluya. Dan sebentar juga kita akan mendengarkan kesaksian penutup dari Meme. Bagaimana dia mengalami proses di tahun 2021 ini, keluarganya terpapar COVID-19, tapi Tuhan pulihkan dengan dahsyat. Kita mau dengar sama-sama. Shalom on fire. Thank you Kogun, Cisela, Bang Ewin buat kesempatannya hari ini. Aku boleh sharing salah satu kebaikan Tuhan yang Tuhan kerjakan buat hidupku dan juga buat keluargaku di tahun 2021. Pada bulan Juli yang lalu, Tuhan izinkan aku dan papaku terkena virus corona varian Delta. Jujur pada waktu itu aku ngalamin struggle yang luar biasa. Karena sebelumnya papaku juga pernah mengalami infeksi bakteri di bagian paru-paru yang gejalanya mirip dengan gejala COVID, gejala berat. Dan juga selain itu aku harus menanggung pengobatan papaku dan aku sendiri, di mana juga aku sebagai tulang punggung keluarga. Pada saat itu aku bertanya sama Tuhan, Tuhan kenapa ya aku bisa kena virus corona? Tapi pada saat itu Tuhan belum jawab. Sampai akhirnya Tuhan gerakan aku untuk menabur teman-temanku yang orang tuanya meninggal di bulan Juli itu karena COVID. Jujur aku gak ngerti kenapa ya, tapi Tuhan akhirnya nyatakan lewat firman-Nya. Pada waktu aku saat teduh di Mazmur 23 ayat 4 dan 6, Tuhan nyatakan bahwa Tuhan akan menyertai aku dengan dahsyat dan Tuhan akan mencukupkan segala keperluanku. Dan di situ imanku bangkit
untuk aku, ya Tuhan, aku sepakat sama Tuhan, di tengah kekuranganku, aku belajar untuk taat, aku akan tabur, dan aku akan yang kasih yang terbaik buat teman-temanku yang kehilangan orang tuanya. Sampai akhirnya aku tabur, dan Tuhan kerjakan perkara yang dahsyat buat aku dan juga papaku, di mana aku dan papaku boleh ngalamin kesembuhan yang cepat, dan juga kami nggak terkena virus corona gejala berat, dan Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah dengan orang-orang sekelilingku yang mensupport aku dengan luar biasa, sampai aku tuh mikir, kok bisa ya Tuhan, kok bisa ya Tuhan. Sampai akhirnya aku dapat rema dari Tuhan bahwa ketika aku kasih yang terbaik, walaupun rasanya di tengah proses yang gak enak, rasanya sulit gitu, ketika aku kasih yang terbaik buat Tuhan, Tuhan sendiri yang sertai aku, dan Tuhan yang nyatakan kuasanya, dan Tuhan yang memberkati aku, bahkan memberikan yang terbaik jauh lebih banyak dari apa yang aku pikirkan. Haleluya, Tuhan Yesus dahsyat. Sekali lagi kita beri kemuliaan yang dahsyat buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Wow, Tuhan dahsyat, Tuhan Yesus dahsyat. Dia ajaib teman-teman. Kau pun percaya kenapa kita mendengar kesaksian ini? Karena di tengah persoalan mungkin kalian hadapin, ada menjadi kekuatan buat kita semua. Bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Kalau teman-teman kita tadi ngalamin itu, ayo kau pun ajak di rumah-rumah kalian. Yuk ingat-ingat kebaikan Tuhan. Kalau kita bisa sampai hari ini, tanggal 25 Desember ini, tahun 2021. Sebentar lagi masuk 2022. Yuk kita mau ingat sepanjang tahun ini Tuhan udah banyak buat dalam hidupmu dan hidupku. Kita gak bisa lupa kebaikan Tuhan. Biar kita mau senengin hatinya Tuhan, kita berjuang. Apapun yang terjadi, tetap cinta Tuhan. Tetap mengasihi Tuhan. Dan kau pun mengajak kalian semua anak-anak muda. Ayo kita masuk tahun 2022 dengan paradigma yang baru. Kita minta tuntunan Tuhan dan kita bergerak, berjalan sesuai dengan hatinya Tuhan. Yang mau katakan amin. Biar kiranya kesaksian-kesaksian yang ada menjadi kekuatan buat kita semua. Bahwa Dia Immanuel, Allah menyertai kita. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And all my life, Lord, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Syaralabayata karalabaralabaralabaralabarala. Angkat dua tanganmu sama-sama. Orabayaralabayaralabayaralabaralabar. Mulai berbahasa roh sama-sama. Kiralabayaralabaralabaralabaralabaralabaralabar. Engkau yang menyertai Banten Youth Revival sampai hari ini. Setiap anak-anak mudamu Engkau menyertai Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Engkau baik ya Tuhan. Engkau dahsyat dalam hidup kami ya Tuhan. Sekalipun mungkin hari-hari ini kami mengalami pergumulan, tapi kami percaya Engkau terus menyertai kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Engkau kecintaan kami.
Engkau kesayangan kami ya Tuhan. Biar kami terus cinta Engkau, mengasihi-Mu lebih dari segala-galanya ya Tuhan. Aku berdoa buat setiap anak-anak muda-Mu ya Tuhan. Oh, pakai kami semua sebagai messenger of the third Pentecost untuk menyelesaikan amanat agung-Mu ya Tuhan. Dan persiapkan kami masuk tahun 2022, tahun paradigma yang baru ya Tuhan. Engkau berikan pewahyuan yang baru, Engkau berikan urapan yang baru, untuk kami berjalan sesuai dengan tuntunan-Mu, untuk kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan, Engkau baik, Engkau sangat baik buat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibadah Raya tanggal 26 Desember 2021 dimulai jam 7 pagi dan dapat diikuti melalui YouTube Banten Youth Revival Official. Ibadah tutup tahun tanggal 31 Desember 2021 akan diadakan pada pukul 19.30 dan dapat diikuti melalui YouTube Banten Youth Revival Official dan via Zoom khusus pengerja. Menara Doa BYR bersama Bunda Christine akan diadakan pada tanggal 5 Januari 2022 jam 7 malam melalui Zoom. Ibadah Banten Youth Revival Cabang dan Ranting akan dimulai kembali melalui Zoom pada tanggal 8 Januari 2022. Banten Youth Revival mengucapkan Selamat Natal 2021 dan Selamat Tahun Baru tahun 2022, tahun paradigma yang baru. Bangkit prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Mari teman-teman kita membawa persembahan atau persembahan persepuluhan dapat ditransfer dengan scan QR Code menggunakan handphone teman-teman, dapat melalui M-Banking, OVO, GoPay, Dana, dan lain-lain. Atau ditransfer ke rekening BCA 8680 312 444 atas nama GBI Motherland. Mari angkat kedua tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita angkat kedua tangan kita bersama-sama. Terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa melalui Anak yang Tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa katakan amin. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas